Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 4B akan memaparkan materi mengenai Linear Programming in Accounting. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Cita Lestari, dan rekan-rekan saya Ademai Nasyita, Faukan Murjahra, dan Magda Rizkia. Di dalam video kali ini, kami akan membahas Linear Programming, yang terdiri dari, yang pertama itu ada konsep Linear Programming, yang kedua, konsep dasar objektif, constraint, dan function, dan yang ketiga yaitu maximization dan minimization concept. Yang pertama, konsep dasar linear programming. Alokasi sumber daya untuk jangka pendek menjadi sulit ketika jenis produk lebih dari satu dan hambatan lainnya terjadi. Untuk menentukan level alokasi yang sesuai dengan metode trial dan error, karena metode trial dan error membutuhkan biaya yang lumayan, maka dengan itu menggunakan metode linear programming. Linear Programming atau LP merupakan metode yang memberikan kesempatan kepada pengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya jangka pendek tanpa harus trial dan error. Selanjutnya ada tujuan Linear Programming. Yang pertama, maksimalisasi profit dapat melihat berapa penjualan dengan profit yang maksimal. Yang kedua yaitu minimalisasi production cost. Production cost-nya paling rendah agar keuntungannya optimal. Selanjutnya ada konsep dasar objektif, constraint, dan function. Konsep dasar objektif atau tujuan dibagi dua, yaitu ada maksimalisasi profit atau contribution margin dan minimalisasi production cost. Dalam maksimalisasi profit, ada hal yang perlu diperhatikan dalam memaksimalkan profit. Yang pertama ada total revenue meningkat diikuti dengan peningkatan total variable cost. Yang kedua, total revenue meningkat sedangkan total fixed cost tetap. Dan yang ketiga, saat total cost konstan, total revenue juga tetap. Selanjutnya ada constraint atau batasan. Batasan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada batasan sumber daya, yaitu ada kapasitas produksi, ketersediaan jam kerja, ketersediaan tempat, dan bahan baku. Dan yang kedua ada batasan permintaan atau pemasaran, yaitu kuantitas yang terjual dan permintaan pasar. Setiap sumber daya yang dipakai saat produksi punya constraint masing-masing, yaitu yang pertama ada perbandingan tertentu atas komposisi material, yang kedua lamanya waktu pemrosesan pada tiap alur produksi, dan yang ketiga kapasitas mesin. Constraint dari eksternal, contohnya seperti demand pasar terbatas dan regulasi pemasaran. Dan jika constraint dari internal, contohnya yaitu jumlah jam kerja terbatas dan kapasitas gudang penyimpanan terbatas. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga ada function. Function dibagi menjadi dua, yaitu ada objective function dan constraint function. Objective function yaitu fungsi yang menggambarkan tujuan di dalam permasalahan linear programming yang terkait dengan pengaturan secara optimal sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimal atau biaya maksimal. Misalnya, kalau keuntungan maksimal, revenue diambil biaya variabel, diubah ke dalam persamaan. Jadi contohnya itu Z sama dengan 2X plus 3Y. Yang kedua ada constraint function. Constraint function yaitu fungsi yang menyajikan batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Fungsi yang menyatakan batasan kapasitas yang akan dialokasikan secara optimal ke dalam proses. Contohnya yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 40, 2X plus 5Y kurang dari sama dengan 120, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya yang ketiga ada maximization and minimization concept. Maximize contribution margin yaitu memaksimalkan keuntungan atau laba dari sebuah usaha, dan minimize cost yaitu cara meminimalisir pengeluaran biaya dalam proses produksi. Tahapan dari kedua konsep tersebut sama tetapi memiliki kebutuhan data yang berbeda. Jika maximize contribution margin membutuhkan data contribution margin per produknya, sedangkan minimize cost membutuhkan data biaya per produknya. Contoh, maximize contribution margin. 1. Menentukan objektif X sama dengan produk A, Y sama dengan produk B. Contribution margin produk A sama dengan $4, contribution margin produk B sama dengan $5, sehingga didapatkan objektifnya 4X plus 5Y. Yang kedua, menentukan constraint.
di mana pada kali ini terdapat dua constraint, yaitu kapasitas jam produksi dan kapasitas jumlah box. Pada jumlah kapasitas produksi memiliki maksimal 30 jam yang dimana produk A membutuhkan 2 jam per unit dan produk B membutuhkan 1 jam per unitnya, sehingga modal constraint yang didapatkan adalah 2X plus Y kurang lebih 30. Pada kapasitas jumlah box memiliki maksimal 20 box, di mana kebutuhan produk A dan B sama, yaitu 1 box per unit. Sehingga didapatkan model constraint yaitu X plus Y kurang lebih 20. Selanjutnya, grafik. Setelah itu, kita membuat grafik yang menggambarkan kedua model constraint, di mana garis oranye adalah model constraint jam produksi, dan pada garis biru adalah model constraint jumlah box. Karena kedua model constraint adalah kurang lebih sama, dengan maka daerah arsiran yang didapatkan adalah seperti grafik tersebut dengan menghasilkan titik A, titik B, dan titik C. Diketahui titik A senilai 0,20, titik B senilai 10,10, dan titik C senilai 15,0. Setelah mengetahui nilai setiap titik, kita dapat memasukkan nilai tersebut ke dalam persamaan objektif, yaitu 4x plus Y. Pada titik A ditetapkan hasil nilai $100, titik B senilai $90, dan titik C senilai $60. Bisa disimpulkan bahwa titik A memiliki nilai untuk keuntungan paling besar, sehingga dapat menjadi pilihan bagi pelaku usaha untuk memaksimalkan keuntungan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.